Oke. Wait, apakah kamu sudah terlihat? Iki. Sudin. Nggak mau dipencet. Ya udahlah, aku di bawah aja. Oh, udah bisa. Oke. Selamat malam, saudaraku. Ya, oke. Selamat malam, saudaraku tercinta. Aku di tengah-tengah dulu gini ya, karena rada rewel nih. Oh, udah rada tenang. Malam ini kita akan ngomongin tentang salah satu hal yang penting sebelum kita mau menikah, yakni kesiapan kita untuk berkomitmen. Wah, sumpah iki akil banget ya ngeklik ya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Ini aku rada gede banget gak apa ya, karena dia nggak mau diklik dari tadi. Oke, kita akan ngebahas tentang komitmen. Seluk-beluk bagaimana kita terikat dengan orang lain. Sebelum itu, aku mau minta izin sama teman-teman untuk merekam kelas malam ini ya, untuk dokumentasi kita. Dan kalau misalkan teman-teman kurang berkenan untuk didokumentasikan, bisa off kamera aja nggak apa-apa, atau mungkin ganti namanya juga nggak apa-apa. Aku izin merecord ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sebel. Aku gede banget. Nah, dah gitu. Oke. Oke, teman-teman selamat datang di ruangan ini, ruangan virtual ini selama 2 jam ke depan. Aku harap kita bisa membangun ruang yang aman dan penuh penghargaan untuk satu sama lain. Kalau misalkan teman-teman berkenan untuk on kamera, silakan on kameranya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya, silakan nanti tulis di kolom chat, atau mungkin nanti raise hand di akhir. Dan mungkin akan ada beberapa pandangan baru, jadi aku harap teman-teman bisa membuka pikirannya ke hal-hal yang mungkin di luar atau asing bagi teman-teman ya, karena ini adalah tempat yang baru dan aman untuk perspektif baru. Lagi-lagi perkenalkan, tadi kalau misalkan aku belum kenal dengan baik, aku Pia, nama panjangnya Safira Rizky Maila Aziz, dan di sini aku ditemenin sama Ica, nama panjangnya Graciela Felicia. Aku di Jogja dan Ica lagi di Pekanbaru Riau, tidak bersama teman-teman Sisilism yang lain yang lagi di Jakarta. Jadi kita LDR. Dan ya, ini adalah teman-teman Sisilism kalau full team. Ada aku, Ica, Kak Yos, Kak Sam, dan Kak Sisil. Kita ini adalah sekumpulan orang yang bismillah berupaya untuk jadi educators yang berfokus pada comprehensive sexuality education. Kita berharap kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik dan kesempatan-kesempatan yang baik buat teman-teman mengeksplorasi dan merawat atau menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang baik dan sehat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Dan kita juga berharap bahwa ini juga bisa meningkatkan self-esteem teman-teman dan mendorong gender equality. Tapi sebelum itu, emang apa sih yang namanya comprehensive sexuality education? Kalau misalnya kita ngomongin tentang sexuality education, mungkin sebagian dari kita akan kebayang tentang penetrasi, penis ketemu vagina dan lain-lain, padahal sebenarnya enggak. Ada hal-hal yang lebih bisa dibahas selain itu. Ada healthy relationship, ada hubungan yang sehat, ada perasaan aman, ada bagaimana kita menjaga diri kita dan ketubuhan kita, dan kesehatan reproduksi maupun seksual. Nah, seenggaknya ada beberapa peran yang bisa membantu kita semua dalam memahami comprehensive sexuality education. Ada support group, ada psychologist, ada medical specialist, dan ada legal aid institutions. Tapi sekarang Sisilism masih di antara either psychologist atau support group, karena most likely background-nya Sisilism team ada di psychology. Dan kita juga berharap kita bisa membangun support group biar teman-teman kalau misalkan mau belajar bisa bareng-bareng. Dan kali ini kita akan berfokus di healthy relationship. Oh ya, anyway, healthy relationship itu nggak cuma sama pasangan ya, tapi bisa sama anak dan sama keluarga juga. Ini adalah standar atau acuan yang kita gunakan. Ada ITGSE, ada Future of Sex Education, ada National Sex Education Standards, dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya belum dimasukin ke sini. Terus ada
apa ya, kayak hasil-hasil konferensi dari UN atau NGO-NGO yang bergerak pada SDGs 4 atau 5 ya, yang ngomongin tentang gender equality. Oke, kita kembali lagi ke kelas. Tadi perkenalan tentang sosialismenya udah. Kita kembali ke kelas. Kelas ini akan ngebahas tentang komitmen. Dan aku disclaimer di awal, ini nggak akan banyak ngebahas tentang selingkuh, karena itu kelas yang berbeda, dan itu udah pernah dibahas sebelumnya. Jadi kita akan berfokus tentang seluk-beluknya komitmen aja. Dan kira-kira kita akan ngomongin tentang apa aja sih? Ada konsepsi atau definisi dari komitmen itu sendiri, terus faktor yang membentuk komitmen itu, lalu ada bentuk-bentuknya, ada apa aja sih? Emang selama ini yang kalau misalkan kita ngomong, siapa kamu berkomitmen denganku, ataukah kamu sayang nggak sama aku karena kamu kemana-mana, itu bentuknya ada apa aja sih yang bisa kita eksplor, terus tingkatannya itu seperti apa, dan bagaimana itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelumnya aku mau minta tolong sama host atau itu Kak Sisil atau Kak Sam, untuk yang bagian awal ini aku mau mencoba interaktif sama teman-teman sebentar aja, nanti mungkin waktu masuk materi kita bisa di-mute lagi chatnya, tapi kali ini di menit-menit awal boleh tolong dibuka lagi chatnya, atau aku buka sendiri aja ya. Kayaknya bisa deh. Oh ya, sudah. Oke. Oke, teman-teman, aku harap kita bisa interaktif bentar ya. Ini akan banyak menyentil bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Jadi aku harap teman-teman bisa tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan, karena mungkin ini akan sedikit banyak menyentil masa lalu kita semua. Pertanyaan pertama, pernah nggak cinta tanpa komitmen? Boleh tolong tulis di kolom chat. Pernah nggak cinta tanpa komitmen? Sedih banget. Aku juga nggak bisa ngechat di sini. Lagi disabled ya chat ya. Teman-teman host, boleh tolong. Oke. Boleh tolong tulis lagi di kolom chat, teman-teman. Nggak usah raise hand, di chat aja. Udah ada nih satu yang jawab, ya. Aku lanjut aja ya. Pernah nggak, teman-teman, komitmen tanpa cinta? Nggak usah raise hand, langsung aja ditulis di kolom chat. Oke, gitu dong. Oke, ada yang pernah, ada yang enggak. Iya, iya tadi belum aktif, betul. Belum pernah. Lagi dijalanin, oh baik. Ya, komitmen itu indikatornya apa ya? Walaupun nanti kita akan bahas habis ini. Oke, dah ya. Menurut teman-teman yang tadi udah pernah cinta tanpa komitmen atau yang pernah komitmen tanpa cinta, menurut teman-teman penting mana? Cinta apa komitmen? Dua-duanya. Komitmen, komitmen. Dua-duanya. Oke. Tapi kalau misalnya sama-sama cinta, oke, betul, komitmen. Oke. Banyak juga yang komitmen doang, tapi banyak juga yang dua-duanya. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi teman-teman udah ada yang disinggung tentang penting mana komitmen sama cinta. Dan ada yang ngomong lebih besar komitmen gitu. Tapi dari kita semua, masih ada nggak yang punya komitmen issues? Masih banget. I guess yes. Masih. Nggak bohong, oke. Ya. Aku juga gitu kok. We're in this together, guys. Jangan takut, jangan khawatir. Aku juga kayak gitu. Udah enggak, alhamdulillah. Indikator komitmen issues gimana, Kak? Nanti kita bahas. Oke, cara taunya habis ini ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Aduh, sorry. Nah, tadi teman-teman udah mulai reflect ya. Lebih penting mana cinta sama komitmen? Apakah kita masih punya komitmen issues atau enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, komitmen itu apa? Di sini,
Si Rusfeld, ini mbak-mbak, bersama meninggal 2010 yang lalu. Dia PhD di social psychologist di Belanda, kalau nggak salah, di Belanda. Dia bilang bahwa komitmen ini adalah gabungan dari kelekatan sebuah hubungan dan niat, di garis bawahi, niat untuk tetap berada di hubungan tersebut di masa mendatang. Jadi nggak cuma tentang kita mau untuk attach sama orang ini, tapi kita juga mau untuk membangun hubungan itu ke depannya seperti apa. Nah, kenapa bisa ada niat? Niat ini kan sebenarnya motivasi ya. Bisa dibilang kayak motivasi gitu loh. Dan ini tuh nggak hanya tentang bagaimana dia mau untuk melanjutkan hubungan tersebut, tapi ingin ada di hubungan tersebut sampai akhir nanti. Katakanlah seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang niat, itu tuh bisa jadi dia punya bayangan orientasi jangka panjang. Bisa jadi dia emang punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Bisa jadi dia memang ingin memenuhi kelekatan pribadinya juga, dan dia juga mau untuk, atau cenderung untuk mau bertahan dalam hubungan tersebut. Nah, tapi seenggaknya ini yang bisa digambarkan sebagai faktor-faktor komitmen. Ini buatannya Stanley tahun 99. Dia bilang bahwa komitmen itu tuh dia nggak berdiri sendiri dan punya dua faktor. Tapi dua faktornya ini tuh bisa mendorong, tapi juga bisa sendiri-sendiri. Yang pertama dari yang bagian awal dulu ya, yang social psychological conditions. Social psychological conditions ini tuh akan lebih banyak kalau misalkan teman-teman bayangin, kita punya budaya yang harus menikah. Kita menormalisasi pernikahan, harus menikah, umur segini harus sudah nikah, dan kita punya budaya untuk, ya katakanlah, kalau misalkan bercerai itu tabu. Jadi ada konstruk sosial dan budaya yang mendorong kita untuk berkomitmen sama orang. Nggak hanya memulai komitmen, tapi juga berkomitmen sama orang. Dan setelah kita berkomitmen sama orang, kita merasa punya tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab sama hubungan tersebut. Itu konstruk sosialnya kayak gitu. Nah, dari sana ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Kesetujuan atau ketidaksetujuan inilah yang membentuk subjective conditions. Bagaimana orang itu menginternalisasi penilaian-penilaian untuk mendorong ke komitmen. Jadi nggak selamanya dorongan dari eksternal, dorongan dari konstruk sosial yang ada itu mendorong kita melakukan apa yang diharapkan sama budaya itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita juga kayak punya nih personal attraction, kayak misalnya kita merasa orang ini despite of selain emang kita didorong sama masyarakat untuk menikah, emang orang ini tuh bikin kita nyaman, emang orang ini tuh bikin kita merasa terpenuhi kebutuhannya, emang orang ini tuh bikin status kita lebih baik, misalnya kayak gitu. Nah, dari dua hal inilah yang mendorong komitmen. Tapi bisa jadi juga satu doang si socio-psychological conditions ini mendorong komitmen tanpa perlu subjective condition, tanpa perlu dorongan internal. Itu bisa kayak gitu juga. Bisa juga tanpa adanya social psychological conditions dan orang itu emang genuinely pengen berkomitmen sama orang itu, juga bisa. Jadi ini saling mendorong tapi juga bisa independen gitu loh. Itu kata Yaskan tahun 1999. Nah, ini adalah bentuk-bentuk komitmen dari yang tadi kita udah kenalin faktor-faktornya. Yang pertama, yang personal affective ini kenapa S-nya ada 4? Sorry teman-teman ngantuk. Nah itu, personal affective ini tuh dari yang tadi subjective conditions. Dia emang genuinely pengen membangun hubungan, pengen berkomitmen sama orang ini karena dia sadar dan dia pengen untuk melakukan suatu hubungan ini secara serius dari internalnya dia sendiri. Lalu yang kedua, ada yang namanya moral normatif. Moral normatif ini lebih banyak berbicara tentang
mungkin agama ya. Memang kalau misalkan agama-agama yang beredar di Indonesia kayak apa aja. Ya yang kita yakini kan kalau misalnya udah disatukan oleh Tuhan, kita nggak bisa melepaskannya gitu. Kita nggak bisa memutuskannya gitu. Atau kalau misalkan di agama tertentu ketika kamu cerai akan ada konsekuensi tertentu gitu. Nah, ketika kamu terikat sama komitmen tapi bentuknya lebih atas nama moral, itu akan bisa jadi kamu melakukannya karena kamu nggak patek pengen, kamu udah nggak mau lagi gitu sama orang ini, tapi ya kamu meyakini bahwa itu adalah hal yang benar, emang itu adalah hal yang sepatutnya kamu lakukan gitu, itu moral normatif. Lalu structural continuance ini karena biasanya orang-orang yang terus berkomitmen karena masalah struktural ini didorong sama konstruk-konstruk yang datang ke dia, kayak misalnya ketika kamu udah nikah, terus kamu mau cerai, akan ada nih prosedur yang ribet. Akhirnya kamu tetap lanjut sama pernikahan tersebut. Atau ketika kamu udah nikah sama orang ini, dan mungkin kamu nggak bikin prenuptial agreement, terus kamu kayak mungkin oportunis gitu kan. Akhirnya kamu tetap melanjutkan pernikahan tersebut karena kamu ingin mendapatkan harta orang ini gitu misalnya aku nggak tahu. Terus bisa jadi karena kamu terus melanjutkan komitmen ini karena itu adalah sebuah hal yang tabu kalau misalkan kamu bercerai. Jadi kayak gitu. Tapi jadi ini itu lebih ke kayak kamu udah berjalan sejauh ini. Ada banyak rintangan yang kamu udah lalui, dan kalau misalkan kamu mundur, kalau misalkan kamu untuk bercerai, akan lebih ribet lagi, akan ada konsekuensi yang lain lagi gitu loh. Masa kamu mau nyerah sekarang kayak gitu. Kayak gitulah intinya yang structural continuance. Sebenarnya ada yang request sih teman-teman untuk membahas prenuptial agreement, tapi mungkin karena itu menurut aku di luar outline, bagi teman-teman yang mau diskusi, aku hanya memberitahu itu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang faktor. Yang bentuk komitmen itu apa? Udah ngomongin bentuk yang disempurnakan sama Frank dan Brad siapa itu. Nah, kenapa bisa ada bentuk-bentuk yang kayak gitu? Kenapa bisa ada ya bentuk-bentuk yang kayak gitu? Russelt tahun 1998 dia bikin yang namanya The Investment Model of Commitment. Model ini digunakan untuk memprediksi dan memahami orang ketika dia menjalin komitmen dalam suatu hubungan. Ada tiga faktor yang dibuat sama Russelt ini di investment model. Yang pertama ada satisfaction level. Orang ketika dia berkomitmen sama orang lain, bisa jadi dia akan terus meneruskan komitmennya ketika dia merasa puas dengan hubungan tersebut. Jadi orang ini akan terus invest waktu dan energinya dia dan terus berkomitmen sama orang ini ketika dia mencapai titik kepuasan tertentu dalam hubungan tersebut dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, dan pada akhirnya dia juga terpenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua, ada yang namanya quality of alternative. Russelt bilang bahwa kalau misalnya individu ini dia merasa alternatif di luar lebih banyak, bisa jadi dia nggak mau invest lagi ke orang ini, yang maksudnya alternatif yang lebih baik itu banyak, jadi dia nggak mau invest lagi di orang ini gitu. Makanya di antara tiga hal, di antara nanti sama yang ketiga di bawah ini ya, di antara tiga hal si quality of alternative ini tuh yang korelasinya negatif. Jadi sebisa mungkin dikurang-kurangin nih, kamu ngeliatin kanan kiri, kamu ngebuka opsi lain, alternatif di luar lain gitu, karena sebisa mungkin emang nggak usah ada alternatif lain, cuma ada orang ini doang gitu. Nah, tapi alternatif ini tuh nggak melulu perselingkuhan ya teman-teman. Alternatif itu nggak melulu orang lain yang merusak hubungan. Bisa jadi bentuknya, kan kadang-kadang kita punya kebutuhan lain ya, kayak misalnya merasa senang. Bagaimana kita merasa senang itu nggak cuma dari pasangan, tapi dari keluarga juga, dari teman juga, dari diri kita sendiri juga. Nah, kalau misalnya
kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi dari komponen-komponen lain di luar hubungan, bisa jadi hubungan ini itu tetap ada komitmennya, cuma ya enggak terikat yang dua yang lain, yang satisfaction level sama yang tadi yang satunya lagi di bawah gitu. Terus ada yang namanya investment size. Kalau misalkan investment size ini kita kan kadang untuk memulai suatu hubungan, kita untuk memutuskan punya komitmen sama orang lain, kita kan mikirnya jangka panjang ya. Kita mikirnya ketika kita udah sama orang ini, kita akan invest materi, kita akan invest energi, kita akan membangun suatu hal yang lebih besar di kemudian hari. Dan orang akan, individu, kata Aristotle, individu ini akan bertahan pada komitmen itu ketika dia memang punya tujuan jangka panjang yang dia investasikan ke sana gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan orang itu memang mau membangun sesuatu di akhir sana dan dia percaya akan itu, dia akan terus berkomitmen sama orang ini. Nah, investment model ini, tadi seperti yang aku bilang, dari satisfaction level, quality of alternative, sama investment size, itu yang berkorelasi positif, itu yang dua, atas sama bawah ini, yang satisfaction level sama investment size. Kalau yang quality of alternative ini berkorelasi negatif, jadi sebisa mungkin dikurang-kurangin. Kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar lagi ya tentang ini di kemudian hari. Nah, tadi kita udah belajar tentang faktor, bentuk, dan prediktor dari komitmen itu sendiri. Tapi seberapa penting sih komitmen dalam kehidupan asmara kita sama pasangan kita? Ini ada bentuk-bentuk cinta yang sebenarnya akan kita pelajari besok, teman-teman. Ini cuma satu slide aja, cuma satu bagian kecil aja yang akan dipelajari besok. Aku mencuri materi dari yang besok. Ini adalah bentuk-bentuk cinta. Semuanya valid, semuanya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, tapi memang ada yang paling compact, itu yang tengah, yang consummate love, yang ada intimacy, passion, dan commitment. Nah, komitmen itu tuh adanya di yang bagian kanan bawah. Ada companionate, yang itu ada intimacy sama commitment, terus ada virtuous love, ada yang pakai passion sama commitment, sama ada yang empty love, itu yang commitment doang. Jadi ketika tadi kita tanya di awal, pernah nggak kita cinta tanpa komitmen? Bisa jadi. Itu artinya mungkin teman-teman hanya membangun intimasi aja di sana, atau hanya membangun romansa-romansa di antara kalian berdua gitu. Ini bisa nggak sih kalau misalkan kita cuma komit doang tanpa cinta? Bisa juga. Tapi ya tadi, empty love itu nggak ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya sih, tapi kayak kamu hanya mempertahankan komitmen, kamu hanya mempertahankan status aja gitu loh. Apakah itu valid? Itu tetap diakui sebagai bagian dari cinta sih, teman-teman. Tapi mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas di kelas berikutnya ya. Nah, wow. Oh, kehilangan satu slide, teman-teman. Oke, ini adalah tingkatan komitmen. Ada 7 tingkatan komitmen. Yang pertama, aku nggak tahu ya kenapa namanya interest in alternative, tapi intinya tingkatan yang pertama yang paling enggak kuat ini, itu karena nggak ada pilihan lain. Ya onone mau kui, yang mau sama aku cuma orang ini, atau mungkin di daerah tersebut cuma ada satu laki-laki dan satu perempuan, dan ya udah adanya cuma itu. Terus akhirnya mereka menikah atau mereka menjalin sebuah hubungan. Jadi emang nggak ada hubungan lain, nggak ada pilihan lain. Lalu yang kedua, acquiescence. Aku bingung sebenarnya bacanya gimana, tapi acquiescence ini kesepakatan menerima kebijakan yang disepakati. Bisa jadi ini kayak perjodohan gitu loh, perjodohan yang ya udah cuma iya aja, iya dan siap, dan mungkin kedua belah pihak juga nggak membuka nggak membuka diskursus emosional yang lebih lanjut, taarufnya kurang jauh gitu. Itu mungkin bentuknya acquiescence, jadi dia cuma menerima kebijakan untuk
dijodohkan aja, tapi bisa jadi itu cuma salah satu contoh ya teman-teman. Terus yang ketiga ada cooperation. Ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contohnya kawin kontrak misalnya. Kayak teman-teman menikah untuk mempertahankan bisnis misalnya, atau teman-teman menikah karena gimmick untuk menghindari apa gitu. Itu salah satu bentuk cooperation juga. Lalu enhancement, ini udah yang mulai agak serius, yang mulai lebih intimate. Ini saling memberikan kontribusi yang menguntungkan. Ya, mungkin pernikahan pada umumnya akan seperti ini ya. Dia memberikan, dia ketika udah berkomitmen, dia akan saling memberikan support dan saling memberikan keuntungan yang bisa beneficial buat pasangannya. Lalu identity, ini kalau misalnya teman-teman di Jawa, kan dulu kan ada ya, namanya Pak Bagio gitu. Pak Bagio, terus dia nikah sama Bu Rahmat, dan akhirnya namanya jadi Bu Bagio, karena ya mereka menikah sebagai Bagio family. Terus apa-apa, kalau misalkan ada masalah apa-apa, ya diselesaikan atas nama Bagio family gitu. Nah, ini salah satu diselesaikan dengan bersama-sama. Lalu, oh my god, aku hilang satu slide lagi. Lalu yang ke-6 ada advocacy. Ini yang lebih lebih intimate lagi daripada identity. Kalau misalnya teman-teman bayangin Bu Bagio dan Pak Bagio tadi kan bisa jadi ya itu mereka cuma bekerja sama gitu loh, tapi enggak banyak komunikasi atau support di sana. Nah, advocacy ini udah mulai peduli nih antara satu sama lain untuk mendorong hal-hal baik, dan kalau misalkan ada aib, ada julid-julid tetangga gitu, udah mulai untuk ditutupi, dan ya gimana caranya dijaga nama baiknya. Lalu yang terakhir ada ownership, itu udah kayak aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi bener-bener udah kompleks, dan komitmennya nggak cuma sebatas hitam di atas putih doang, tapi karena emang mau membangun hubungan yang intimate berdua kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang tingkatan juga. Udah cuma tinggal gas ya, kita udah tahu faktor, udah tahu bentuk, udah tahu tingkatan, kita cuma tinggal gas. Tapi kita gas komitmen sama orang lain, itu artinya kita bakal sama orang lain. Kita nggak cuma sendiri doang. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan nih gimana caranya biar hubungan yang kita bangun itu sama-sama beneficial dan enggak harmful buat orang lain. Jadi sebelum kita gas, kita perlu untuk melihat lagi nih personal issues kita kayak gimana dalam hal komitmen. Biasanya teman-teman yang punya commitment issues itu biasanya berasal dari attachment styles. Ini adalah diagram attachment styles yang dari John Bowlby. Teman-teman mungkin nanti bisa googling atau bisa tes, ada banyak tes di luar sana yang ngomongin tentang attachment styles. Ada 4 yang ditawarkan sama John Bowlby, ada secure, ada preoccupied, ada fearful, sama dismissing. Ini nggak ada penjelasan tertulisnya, apa kamu menjelaskan secara verbal. Kalau misalkan teman-teman mau mencatat, mari perhatikan. Yang pertama, secure. Secure ini adalah attachment styles yang paling umum dan paling sehat sebenarnya, karena dia udah punya, ibarat kata dia udah selesai dengan dirinya sendiri lah. Dia udah mau ada atau tanpa kamu, aku nggak apa-apa. Dan ya udah, ayo aja. Toh juga aku nggak ada masalah sama kamu. Kamu juga kalau misalnya ada masalah, ya udah ayo selesaiin, ayo aja lah, ayo gitu. Dan biasanya ini salah satu indikatornya, dia punya self esteem yang baik, dia nggak insecure, dia nggak ribet-ribet kanan kiri gitu. Terus dia juga bisa socialize dengan baik, dan dia
merasa aman-aman dan nyaman-nyaman aja dengan intimacy. Dia nggak ada problem dengan itu. Dia nggak ribet lah tentang kayak gituan. Yang sebelah kanan, ada yang namanya preoccupied atau anxious. Mungkin teman-teman akan ketika tes di luar sana akan ada yang ngomongin anxious attachment styles. Nah, ini yang preoccupied itu anxious, sama aja. Anxious attachment styles ini adalah bagi mereka yang punya pandangan negatif ke dirinya sendiri, dia nggak merasa pede dengan dirinya sendiri, dan tapi dia merasa orang lain ini valuable banget, bahkan lebih tinggi daripada diri kita sendiri gitu. Biasanya contohnya dia akan jadi orang yang bucin. Kayak aku mau untuk berhubungan sama kamu, tapi kayaknya kamu nggak mau sama aku deh. Terus biasanya orang-orang yang di sini itu overthinking, terus takut ditinggal, bucin, takut overthinking dan segala macamnya itu. Ya, itulah seputar tentang anxious attachment styles. Ya, gitulah. Mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya di tes-tes di luar sana, atau mungkin kita akan punya kelas lagi yang ngomongin tentang attachment styles. Terus yang di bawah, yang di kanan bawah ada yang namanya fearful. Fearful ini biasanya yang paling prone to problems, karena dia sebenarnya nggak siap untuk benar-benar, dia yang paling nggak siap dan paling problematis untuk memulai suatu hubungan. Kenapa? Karena fearful attachment ini biasanya muncul karena trauma, karena pengalaman-pengalaman yang menghadapkan dia ke lingkungan yang seharusnya itu menjadi lingkungan yang aman, yang seharusnya itu menjadi lingkungan yang safety buat dia, tapi justru malah menjadi sumber ancaman buat dia, sumber ketakutan. Kayak gitu. Pada akhirnya, dia nggak merasa dirinya baik, dia nggak merasa dirinya siap untuk menjalin hubungan sama orang lain, dan dia juga takut sama orang lain gitu loh. Makanya biasanya orang-orang ini kayak, ya oke lah, ayo kita pacaran, ayo kita menjalin hubungan, tapi jangan deket-deket deh, jangan serius-serius gitu. Itu aku takut banget, aku nggak mau tersakiti lagi, aku nggak mau kayak dulu lagi gitu. Itu yang fearful. Lalu kalau misalnya yang dismissive, itu bentuknya kayak, kan kita, ini diagramnya dia bilang kalau dia merasa percaya diri, dia merasa persepsi kepada dirinya sendiri itu positif gitu. Tapi dia enggak memandang orang lain tuh positif juga. Dia merasa mungkin orang lain tuh mungkin lebih rendah daripada dia, atau itu belum menjadi hal yang penting gitu. Biasanya orang-orang ini bentuknya akan menekan emosi-emosi positif gitu, atau menekan perasaan-perasaan tertentu, dan pada akhirnya bentuknya kayak, ya udahlah, ayo pacaran, tapi aku juga gak butuh-butuh kamu banget sih, kayak gitu. Jadi ya itu yang dismissing itu. Dan ini kalau misalkan teman-teman bukan yang secure, bukan yang kiri atas, bisa jadi teman-teman punya commitment issues, dan itu perlu untuk dibangun lagi, di-build lagi, biar gimana caranya kita bisa secure, gimana caranya kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat sama pasangan kita. Ya, kalau misalkan kita punya commitment issues, tapi kita udah mau nikah, kan bisa jadi ya yang teman-teman yang datang ke sini itu bukan teman-teman yang umurnya 20 tahun lagi. Bisa jadi yang ke sini tuh yang udah mau nikah, yang beneran mau nikah gitu, atau mungkin udah dalam pernikahan itu sendiri dan lagi belajar tentang komitmen. Tadi aku bilang bahwa selain yang secure, kita punya PR. Selain yang secure, kita perlu untuk menyelesaikan beberapa hal biar kita bisa secure. Dan itu nggak bisa ditunggu lagi, itu nggak bisa ditunda-tunda lagi, dan kita perlu untuk membangunnya sekarang. Nah, gimana sih cara membangunnya? Kita balik lagi. Kalau yang preoccupied, kita bisa untuk mencoba dikomunikasiin ya sama pasangan, ayo kita bangun environment yang lebih apresiatif lagi, karena ternyata aku punya nih keraguan-keraguan atau anxiety di diriku sendiri yang
perlu untuk kita diskusikan dan perlu untuk dibangun biar aku nggak kayak gitu lagi. Dan kalau misalkan teman-teman udah sadar bahwa teman-teman adalah teman-teman yang anxious attachment styles, teman-teman bisa membangun emotional discourse bahwa kenapa ya aku bisa kayak gini? Kayaknya ini dulu karena aku kayak gini, karena aku ada pengalaman ini dan ini gitu. Jadi dibangun diskursus emosionalnya biar bucin yang muncul di antara teman-teman tuh apa ya? Bucin yang bukan bucin toksik, tapi bucin yang memang manja-manja emang bumbu-bumbu aja gitu loh, bukan yang toksik, bukan yang apa. Dan kalau misalkan emang teman-teman ada yang bucin yang toksik kayak gitu, setelah dikomunikasikan dengan teman-teman kayak gitu, coba deh di treatment sama pasangan untuk practice detachment. Jadi pelan-pelan mulai didorong untuk sendiri, pelan-pelan didorong untuk kamu bisa kok kayak gini tanpa aku, kamu bisa kok kayak gini, tapi aku tetap di sini kok, aku tetap gak kemana-mana. Kayak gitu. Itu buat teman-teman yang anxious mungkin bisa didiskusikan sama pasangan. Lalu untuk yang fearful, ini kan tadi aku bilang bahwa dia dari trauma ya, dia dari pengalaman-pengalaman yang aslinya bikin safety malah jadi ancaman buat dia. Coba dikomunikasikan bahwa punya awareness nih, kita punya trust issues, aku punya trust issues, aku punya masalah untuk mempercayai hubunganku. Dibikin acara, dibikin agenda bahwa kita harus menyelesaikan trust issues-nya. Entah itu bagaimana caranya, karena tiap orang beda-beda. Gitu. Dan kalau bisa, diminimalisir dulu konfliknya di antara kedua pasangan, karena kita lagi mau ngebangun trust issues nih. Kalau misalkan dikit-dikit ada konflik, dikit-dikit ada gelut, ada apa, kan pada akhirnya kita juga makin takut lagi nih, kita jadi defensif lagi, kita jadi takut lagi. Jadi sebisa mungkin diminimalisir dulu konfliknya. Lalu kalau misalkan yang dismissing, teman-teman bisa mulai untuk main, kan kita, betul teman-teman, aku juga termasuk yang dismissive, aku paham betapa sulitnya. Teman-teman yang dismissive bisa untuk mulai memisahkan nih antara logika sama emosi. Dan dari sana, teman-teman perlu untuk switch on, teman-teman perlu untuk menghidupkan lagi, perlu untuk mulai melatih lagi perasaan-perasaan emosi positifnya, afek positifnya, ke orang lain. Mulai dari ngerasain hal-hal yang emosional, hal-hal yang membangun emotional intimacy, terus dirasain aja. Terus coba setelah teman-teman bisa merasakan, oh kayak gini ya rasanya dipeluk, oh kayak gini ya rasanya punya pacar, oh kayak gini ya rasanya seneng dibucinin gitu, teman-teman mulai berlatih untuk mengekspresikan diri, mulai untuk minta dibucinin juga misalnya, atau mengekspresikan kebutuhan teman-teman terkait emotional intimacy ini. Dan selain itu teman-teman juga bisa merespon nggak hanya dalam hubungan romantis teman-teman, tapi juga ketika orang lain memberikan kasih sayang ke teman-teman, teman-teman juga bisa merespon itu sebagaimana positifnya juga. Dan itu dilatih teman-teman, itu nggak sak-sak-saknya kita ikut webinar, besok kita latihan, besok ini kita udah bisa sama orang lain, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi ini pelan-pelan dan nggak instan. Begitu. Nah, cara lain, setelah tadi kita udah tahu nih PR-PR-nya, udah tahu bentuknya, udah tahu faktornya, udah tahu tingkatannya, udah tahu PR-PR-nya apa di attachment styles kita, tapi kita udah harus banget langsung membangun komitmen sama orang, nggak masalah. Tapi yang pertama, kita perlu untuk membangun kejujuran. Kejujuran ini nggak hanya melulu ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri juga. Kita perlu untuk banyak-banyak mendengarkan, sebenarnya kita tuh maunya apa sih? Sebenarnya kita tuh maunya apa, tujuannya apa, butuhnya apa. Setelah kita bisa jujur sama diri kita sendiri, coba deh kita terbuka. Kita terbuka sama pasangan kita, karena kadang kita bisa mendevelop anxiety atau mengembangkan keraguan atau ketakutan, itu bisa jadi hanya karena kita nggak terbuka sama pasangan kita.
Coba dilatih untuk jujur dan terbuka dulu dari diri kita sendiri, terus ke pasangan kita. Terus, ini buat teman-teman yang latihan buat menyelesaikan trust issues-nya, teman-teman bisa untuk coba deh, gak usah kebanyakan takut, gak usah kebanyakan, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana, dicoba dulu, dipercayain dulu. Kalau misalkan pada akhirnya emang itu melanggar kepercayaan teman-teman, coba ditanyain, kenapa ya bisa kayak gitu? Karena nggak semua orang itu punya tendensi untuk merusak kepercayaan teman-teman. Bisa jadi kepercayaan yang terusak itu tuh karena kondisi-kondisi yang emang dia juga nggak bisa untuk, yang emang orang ini tuh nggak bisa untuk mengendalikannya juga gitu loh. Jadi kita perlu untuk membiasakan diri mempercayai pasangan kita. Terus setelah kita bisa membangun kepercayaan, coba deh kita juga mendengarkan sebenarnya pasangan kita nih butuhnya apa sih? Sebenarnya pasangan kita nih maunya kayak gimana sih? Karena nggak bisa dong kita cuma aku doang. Aku mau jujur, aku mau terbuka, aku mau percaya, terus kayak aku mau mengupayakan apapun yang dari aku doang ke dia gitu. Kita juga perlu untuk banyak mendengar, kita juga perlu untuk sensitif sama kebutuhan pasangan kita. Terus yang terakhir, enggak ding, dua terakhir, ada dependability, itu bagaimana kita tergantung sama orang. Ya, enggak yang terus tergantung banget sih. Kan kita biasanya dibangun untuk jadi independen ya. Kita bisa apa-apa sendiri, kita bisa apa-apa sendiri gitu. Ini kenapa tadi aku bilang sensibel dulu, baru depend, karena kita nggak bisa egonya tuh dikasih makan terus gitu loh. Kita perlu untuk mendengarkan juga maunya orang apa. Ketika kita mau membangun ketergantungan sama orang lain, ketika kita mau membangun, kan nggak enak ya kalau misalkan kita pacaran atau kita nikah, tapi kita nggak ngerasa dibutuhin sama pasangan kita, kan nggak enak banget. Tapi kita juga nggak bisa untuk memaksakan kehendak kita gitu. Makanya kita perlu untuk sensibel dan kita perlu untuk sadar bahwa kita juga perlu untuk dependent. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, faithfulness, ya tentu saja. Ketika kita udah menjalin komitmen sama orang lain, kita perlu untuk setia sama orang ini. Dan ini perlu untuk dibicarakan juga sih sebetulnya. Apa batas-batas, apa yang kamu anggap itu melanggar batas faithfulness, apa yang kamu anggap itu melanggar boundaries kita dengan jelas di awal, sehingga nggak ada tuh persepsi-persepsi kayak misalnya, mungkin bagi aku ngechat perempuan lain itu nggak masalah, tapi bagi dia ketika aku ngechat laki-laki lain itu jadi masalah. Nah, mungkin itu perlu untuk dibahas juga di awal sebagai apa sih faithfulness bagi kamu dan aku. Seperti itu, teman-teman. Terakhir, aku mau bilang bahwa dari yang kita pelajari sekarang, bisa jadi kita punya PR ya. Bisa jadi kita tahu nih, oh ternyata komitmen yang selama ini aku jalankan tuh kayak gini, dan aku maunya kayak gitu. Bisa jadi juga, oh ternyata bentuk kasih sayang selama ini aku kasih ke pasangan aku tuh kayak gini, dan aku pengen yang kayak gini. Atau oh ternyata komitmenku tuh dari kemarin cuma sebatas ini doang, padahal seharusnya bisa kayak gini gitu. Jadi kita semua mungkin punya PR dari kelas ini, tapi kita akan menyelesaikannya kok. Kita akan bisa mencapai ke titik yang kita mau. Yang penting kita berkomitmen untuk memulai. Sekian teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tolong ditulis di kolom chat. Dan isi feedback-nya. Begitu. Wah, keren banget materinya hari ini, Tia. Terima kasih banyak. Dan ini teman-teman, aku kembali mengingatkan, jangan lupa untuk isi bit.ly feedback sesilism dulu. Tolong di screen capture atau di save link-nya sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Dan Pia boleh loh, Pia, kalau mau minum dulu, stretching dulu. Sudah hampir 45 menit tadi, ngemeng-ngemeng, cuap-cuap, kan capek ya. Jadi boleh rehat dulu, tarik nafas dulu. Apalagi ini materinya tentang komitmen, terus kaitannya dengan attachment styles. Tadi aku ada satu hal yang menarik nih, mungkin bisa kita diskusiin bareng teman-teman juga. Tadi kan Pia ada bahas tentang bucin ya, ada attachment style tertentu
kalau nggak salah yang fearful ya. Hmm. It's either fearful atau dismissive. Tadi aku agak kelewat, maaf. Tapi akhirnya salah satu attachment style itu membentuk bucin gitu kan. Ada kecenderungan Oh ya. individu tersebut untuk bucin. Kira-kira nih, menurut teman-teman ya, ada nggak sih istilah yang lebih baik dari bucin? Kan kalau bucin itu budak ya. Emang mau diperbudak oleh cinta? Ada nggak sih istilah yang lebih bagus dari bucin? Oke. Sorry ya guys. Ya itu nggak seharusnya keluar sih. Kata bucin itu nggak seharusnya keluar. Tapi ya mungkin itu lebih familiar sama teman-teman. Cuma memang Iya, kita betul, perlu betul. untuk ya clingy nih ya. Clingy itu Klingi, bisa. benar-benar. Clingy itu Tapi bisa. kan kayak kita terbiasa dengan istilah bucin dan semacam menormalisasi ya. Kayak, Iya. aku Iya. bucin, ini terus bangga gitu loh. Emang ada nggak sih istilah yang lebih bagus dari bucin Sorry kali banget ya? teman-teman ya ya. I'm sorry, I'm sorry. Simping, ada yang bilang simping. Ada yang bilang simping, kata kasih sel. Atau kayak mungkin istilah-istilah yang lebih positif gitu loh. Tapi Gak tadi tiba kepikiran aja sih. Emang karena budak cinta konteksnya, kalau dilihat kayak ininya budak tercinta, jadi kan diperbudak oleh cinta. Mungkin kayak, do you really want to be slaved by love? Atau melakukan itu atas nama cinta? I don't know. Mungkin teman-teman kalau punya istilah baru, bisa lah kita viralkan ya, yang lebih positif kali ya. Tapi anyway, ini kan sebenarnya implikasi dari apa ya? Anxiety ya. Kayak Ya, kita cemas dan segala macamnya itu. Mungkin kalau misalkan kita mau mencari kosakata yang healthy, bisa jadi anak-anak yang itu akan lebih tepat kalau misalkan ditaruh di secure, karena orang ini kan emang siap untuk membangun hubungan tertentu dan ya stuff like that. Dan kalau misalkan yang anxious ini ya emang dia budak, bisa jadi, nggak tahu. Bisa jadi. iya, ini menarik sih. Mungkin ini kita bisa lanjutin kali ya. Bucin itu benar apa enggak sih? Kasmaran. Oh, ada istilah kasmaran. Tapi ya begitulah seputar bucin. Ini sudah ada 5 orang yang mengangkat tangannya nih, Pia. Udah wow. Sudah tidak sabar. Dan teman-teman Anyway, juga diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat. Tapi kita akan sangat apresiasi kalau teman-teman mau diskusi langsung ya.